Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya, siapa yang bisa pimpin doanya? Amin. Amin. Marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya menganggap doa ini secara katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon lindungilah kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan dan silakan ke dalam tangan-Mu lewat dan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya baik. Sekarang Ibu lanjut dengan absen ya. Ya, Bu. Absen dulu kehadirannya. Yang mana ketua kelas? Ketua kelas, bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir Sakit semua. atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ibu cek dulu ya. Ahmad Faujan, ada Ahmad Ibu. Faujan? Ada. Nurul Isnaini? Hadir, Ibu. Hadir. Vini Ramdhani? Hadir, Bu. Hadir. Nah, berarti hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, kabar baik semua? Iya, Ya, Bu. Ya, kalau kabar baik berarti alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Ya, Bu. Semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah siap, silakan siapkan buku dan balkoinya di atas meja. Ya, siapkan buku dan balkoinya. Sudah? Kalau sudah, silakan cek. Kalian punya tempat duduk-duduk, mungkin ada sampah di bawah, silakan pungut dan pusing, kasih baik, kasih rapi. Duduknya itu di taplak meja, kasih rapi. Rapi sesuaikan dengan teman. Kalau ruangan rapi kan bagus. Ya baik, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang organ-organ sistem pernapasan. Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, coba Hasniati. Yang termasuk organ-organ pernapasan itu apa saja? Hidung, laring, bronkus, Ya. alveolus, dan paru-paru. Ya, jadi itu organ-organ sistem pernapasan yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian mengalami hal serupa, misalnya sesak napas? Bentar, sesak napas, batuk, dan pusing saat hirup asap rokok. Pernah? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Kenapa dengan sistem pernapasan sehingga terjadinya sesak napas, batuk, dan pusing akibat tercium asap rokok? Ya, coba Metil. Ibu, karena di dalam rokok terdapat zat kimia yaitu seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dari situ akan terjadi pernapasan, sistem pernapasan akan semakin sesak. Masih sesak? Ya, karena di dalam rokok ada zat kimia sehingga bisa menyebabkan kerusakan sistem pernapasan. Ya baik, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Ya, jadi kompetensi dasar untuk materi kita hari ini yaitu kompetensi dasar 3.8. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan
dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Jadi itu kompetensi dasar 3.4. Nah, kompetensi dasar 4.8, merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber, studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi mengenai pengaruh pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan. Jadi itu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Lanjut, yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan: 1. Peserta didik dapat menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur dan pengamatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik merencanakan, melaksanakan studi literatur dan pengamatan mengenai pengaruh pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil dari diskusi kelompok dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan pretest. Ibu akan bagi soal pretest, kemudian kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan soal pretestnya. Waktu 5 menit. Dapat semua? Marisa sudah dapat? Sudah, silakan kerja. Sebelum kita memulai masuk ke materi kita hari ini, kita explain dulu ya. Kita explain supaya siang-siang begini kalian tidak ngantuk. Ya, silakan bangun dulu. Di sini explain konsentrasi. Jadi dia kalian harus fokus konsentrasi apa yang ibu sampaikan itu yang kalian lakukan. Bisa paham?
yang belum dipahami mulai dari pertanyaan faktual nanti. Selanjutnya nanti untuk menentukan persoalan yang akan dipecahkan yang ada di LKPD. Sudah paham? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan buka videonya. Menurut penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ada 60 juta penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan pelajar. Peningkatannya sejak 2013 mencapai 20,5%. Data dari Global Young Tobacco Survey 2014, negara kita dinyatakan sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Fakta ini memprihatinkan. Pasalnya efek candu yang ditimbulkan perokok berdampak buruk pada masa depan anak-anak. Ya, sudah tadi ya videonya, sudah simak videonya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ya, mau bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, jadi 3 kelompok. Jadi 2 kelompok nanti terdiri dari 5 orang, 1 kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ya, kelompok 1 Asmiati, tulis Tri Utami, Evelyn, Vini, Angel. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Metil, Dwi, Irfan, dan Harisa. Kelompok 3 Nurul, Jubaida, Alosius, Paujan, dan Sumarle. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Ya, sudah duduk sesuai kelompoknya. Silakan kalian tentukan ketua kelompoknya. Ya, ketua kelompoknya sudah. Tentukan ketua kelompok sudah. Nah, setiap kelompok silakan maju ke depan untuk perwakilan 1 orang untuk mengambil LKPD. Ya, sudah Bu. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Faktor psikologis yaitu perasaan stres, cemas, bosan, ingin tahu, serta tekanan teman sebaya, ingin tahu, serta tekanan teman sebaya. Pneumonia, ya. Kemudian menurut pernapasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini terdapat 4 pertanyaan di lembar LKPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Pengaruh rokok terhadap kesehatan adalah yang paling utama merusak organ tubuh pada bagian paru-paru. Bahaya rokok bagi kesehatan yang paling utama datang dari racun karsinogen atau penyebab kanker dan karbon monoksida pada asap rokok. Kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang akan akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunnya fungsi organ, sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Nomor 2, menurut pendapat Anda, jelaskan beberapa risiko negatif merokok pada remaja. Menurut pendapat saya, merokok pada usia remaja dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan paru-paru. Merokok pula menjadi penyebab utama gangguan kesehatan gigi dan mulut. Nomor 3, apa dampak negatif bagi perokok pasif ketika berhadapan dengan perokok aktif? Dampak negatif bagi perokok pasif adalah dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Nomor 4, berikan alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif dari perokok pada remaja. Berikut alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif merokok pada remaja. Yang pertama, salah satu langkah yang paling penting adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya merokok dan dampaknya pada kesehatan. Yang kedua, perlu kerjasama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan alternatif yang ketiga, dukungan dari teman-teman sebaya juga dalam membantu upaya berhenti merokok. Itu saja penyampaian dari kelompok kami. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Sekian materi dari kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Kami beri waktu pada teman kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya bertanya, apa dampak negatif bagi pelajar kalau merokok? Apa dampak negatif bagi pelajar jika merokok? Mungkin ada dari teman kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana upaya mengatasi kebiasaan merokok? Mungkin ada lagi dari teman kelompok yang ingin bertanya. Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan satu lagi pertanyaan, yaitu mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh? Mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh? Baik, kami akan menutup sesi tanya jawabnya. Beri kami waktu untuk bisa mencari jawabannya. Bukan buku itu, ada buku aku. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan
kelompok. Baiklah, pertanyaan pertama kami akan menjawab dari kelompok 3. Apa dampak negatif merokok bagi pelajar? Anak usia sekolah atau remaja yang merokok biasanya akan mengalami gejala kurang fokus belajar, sulit memahami pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif, mengalami gangguan kecemasan, hingga anak tersebut mengalami depresi. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah mengerti dengan jawaban kami? Terima kasih sudah mengerti. Sudah. Lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mohon perhatiannya. Baiklah, kepada kelompok yang bertanya, simak jawaban dari kelompok kami. Bagaimana mengatasi kebiasaan merokok? Yang pertama, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang keempat, tahan kemauan merokok dengan menundanya. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas jawabannya? Sorry, kelompok 2. Sekarang kami tutup diskusinya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kita lanjut yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulan materi kita hari ini? Ada, Bu. Ya, coba Hasniati. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu merokok dapat menimbulkan efek yang merugikan pada kesehatan. Antara lain penyakit sistematis seperti penyakit jantung dan paru-paru. Selain dapat menimbulkan kelainan sistematis, merokok juga dapat menyebabkan kerusakan gigi dan kelainan mukosa mulut. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sudah paham? Ya sudah. Sekarang Ibu akan bertanya ke kalian. Nah, bagaimana dengan pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Baiklah, sudah? Iya. Terus apakah menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada lagi yang belum kalian paham pada pembelajaran hari ini? Sudah paham. Ya, sudah. Sekarang proses pembelajaran apa yang kalian ingin dilaksanakan untuk kedepannya? Proses pembelajaran seperti saat ini, Bu. Seperti saat ini. Kenapa? Karena kalau kita dibentuk dalam kelompok, kita akan mampu memberikan pendapat kita dan kita mampu berpikir secara kritis. Iya. Terus apa lagi? Bisa kerjasama ya? Sama, Bu. Iya. Jadi kedepannya kalian mau berharap supaya proses pembelajaran kayak PBL akan berlangsung lagi ya? Iya. Iya. Bagus. Iya. Sekarang Ibu akan membagi soal post-test. Kalau pertama tadi pre-test, sekarang post-test ya? Ya, Bu. Ya, Ibu akan bagi soal post-test. Silakan kalian kerja. Waktu 5 menit.
Ya silakan kalian kerja. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian belajar tentang sistem ekskresi. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri. Ya, sebelum ibu menutup pertemuan kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ibu guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mengangkat doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena atas bimbingan sehingga kami pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga ilmu yang diberikan oleh ibu guru kami dapat berguna bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan jiwa raga sehat walafiat. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami.